apa kabar? Hai, alhamdulillah, kabar gue baik. Lama banget gak Gimana sih? lo, gimana? Alhamdulillah baik dan bosan. Pasti, gue juga lagi bosan-bosannya banget. Kan setelah kita ketemu secara langsung tuh kapan sih, Tas? Karena physical distancing, karena COVID-19. Iya sih. Mm-mm. Eh, Kayak kita ketemu langsung aja dari kapan ya? Kayak saking lamanya kita sampai lupa. terakhir kali tuh ini pas kita UAS gak sih? UTS kali, UTS hari pertama ya? Udah saking bosennya melantur ngomong. Iya. UTS ke hari pertama itu kalau nggak salah tanggal 16 Maret. Sekarang tanggal 6 April. Jadi kayak udah hampir 1 bulanan kurang 10 harian gitu. Kita nggak ketemu. Oh my God, selama itu. Lo di rumah aja? Iyalah, Apa jelas. mungkin belanja ke supermarket? Sempet tuh belanja. Ini juga cuma sekali. Habis itu kayak cukup deh. Enggak. Karena lihat dari mungkin berita ini serem banget. Nah, iya sih. lo tahu nggak sih Zil cara penularan virusnya tuh gimana? Kalau yang berada di berita ya sama yang gue baca-baca di jurnal medis gitu, dia kayak lewat droplets, ya kayak cairan apa gitu nggak sih? Yang lo tau apa emangnya, Tas? Yang gue tahu tuh sama Zil, yang gue tahu tuh penularannya lewat droplet itu. Nah terus yang lebih parahnya lagi, profesi kedokteran gigi itu nomor 1 yang benar rentan terkena corona. Iya, gue juga sempat lihat yang video dari foto dari WHO itu kan ya, kayak paling tinggi, paling kanan itu tuh malah dokter gigi, sedangkan dokter umum kayak lumayan jauh di bawah kita. Ya mungkin karena kita memang langsung karena penyebaran lewat droplet itu. Iya, mungkin itu juga sih. Alat-alatnya kena salivanya. Iya. Cuma berapa sih satu jengkal mungkin dekat dari pasien. Bener banget. Belum lagi ya untungnya kita masih mahasiswa preklinik ya. Gue nggak bayangin deh kalau gue jadi koas klinik di saat-saat seperti ini kayak dia gila, lo nggak bisa mikir apa-apa. Iya, terus bener-bener ngubah semuanya, sistem perekonomian, bener, pendidikan bahkan yang kita rasain sekarang aja tuh bener-bener berubah banget, Zil. Iya, 180 derajat kayak sekejap mata beda. Bener-bener berubah. Ngerasa nggak sih yang tadinya kita oh iya datang ke kampus dengerin kuliah iya online mungkin ada kendala sinyal terus tiba-tiba hilang, panik nggak sih? Iya, panik banget. Belum lagi delay tiba-tiba. Ya apalagi kan sekarang tuh ya nggak tahu ya, tugas tuh semuanya tuh jadi laporan, dan bikin laporan tuh nggak segampang itu. Kayak oh my God, ini stresnya berkali-kali lipat dibanding kuliah offline. Woi, tugas tuh makin banyak, makin wow. That's true. Kayak hampir semua matkul ya, padahal biasanya kalau tatap muka ya udah lah ya, kita tatap muka 1 SKS 2 SKS, setelah itu selesai. Mungkin tugasnya tuh kayak bikin apalah, kayak laporan singkat. Ini tuh kayak hampir semuanya bikin laporan yang benar-benar laporan struktural. Kayak bener banget. Ini gak sih Zil, kita kan nih FKG nih kan ya, ada soft skill, ada yang praktik. Terus tiba-tiba kalau kita gak punya alat, keterbatasan tertentu, terus gimana di saat kondisi sekarang untuk kemana-mana aja tuh susah. Bahkan tadi teman kita bilang nggak sih ada yang daerah mana gitu udah di lockdown, kayak benar-benar lo tuh nggak bisa kemana-mana. Iya. Mau keluar pun ditahan. Bahkan orang yang mau jual online aja buat ngantar ke sana berarti nggak bisa dong. Iya, makanya kayak semuanya tuh benar-benar iya, biar kata-kata lockdown tuh kayak langsung. Walaupun memang Indonesia mungkin agak telat ya sama lockdown ini. Iya, kayak telat ya. Kalau untuk urusan penyebaran virus ini termasuk telat banget tahu. Bahkan
pihak WHO itu yang ya dari pokoknya seluruh dunia tuh kayak sampai heran, ini beneran Indonesia nggak ada kasus atau Iya. selama ini Indonesia tuh nggak bisa ngedeteksi si corona itu. Nah, itu bener banget, Zil. Terus ditambah lagi tuh, masker yang bener-bener hektik. Harganya naik. Itu parah banget menurut gue. Bahkan, Banget. kita ngerasain nggak sih yang bahkan belum sehektik itu corona, kita ngerasa harga masker tuh udah dimahalin. Gue inget banget semester 1 awal-awal sebelum praktikum gue tuh beli dia di salah satu toko alat medis terkenal. Itu harga masker itu pun masih 20 ribuan. Iya. Kita yang corona masih awal-awal banget booming, itu untuk kita masih kuliah kan ya pas itu ya, Iya, masih sempat untuk praktikum. Itu tuh udah langka, bahkan kayak naik jadi 50.000, bahkan 100.000 udah ada. Sekarang tuh bahkan ada yang sekarang kayak iya, kayak lo bayangin dari 20.000 ke 1 juta itu 50 kali lipat. Orang-orang gimana maksudnya? Yang penimbun masker dan bahkan orang terlalu hektik buat ngebeli, yang pekerja medis pun kekurangan jadinya. Nah, itu. Bahkan orang-orang yang tidak seberapa butuh, yang dia bisa antisipasi dengan hal-hal lainnya, itu malah ngeborong itu semua, dan orang yang perlu kayak petugas medis, petugas kepolisian, ataupun pelayanan publik, itu semuanya nggak dapet tuh kayak mereka. Padahal yang kontak langsung sama orang-orang loh itu. Iya, jadi mungkin ada bagusnya juga beli masker. Parah itu, sampai tenaga medis pun kekurangan. Ya. Berita di TV One tentang jadi pemberian masker, penjualan masker dengan harga yang normal tuh sampai dikurangin buat masyarakat karena memang tenaga medis itu sangat membutuhkan. Nah, berarti kalau benar-benar penting dilakuin, tetap stay di rumah aja kan ya? Iya, bener. Kayak meminimalisirkan lah terkena kontaminasi sama orang-orang yang mungkin dia udah ada bawaan corona di dalam tubuhnya. Iya. Dan bahkan lo tau nggak sih, selain masker, ini tuh yang paling booming banget, hand sanitizer. Iya, itu sempat viral di media sosial tentang ada orang di supermarket ya, itu bener-bener ngeborong, bahkan bukan box deal, itu tuh kayak bener-bener kayak air bah kali itu hand sanitizer isinya. Sedangkan hand sanitizer tuh loh cuma membunuh 99,9% bakteri, bukan virus. Seriusan bakteri? Iya, bukan virus, Zil. Bener-bener ada tulisannya. Jadi kalau memang buat ngilangin, itu ya cuci tangan. Rajin cuci tangan. Dan jeleknya orang Indonesia itu, orang Indonesia tuh nggak tahu cara cuci tangan yang benar. Nah, iya. Kayak orang-orang Indonesia tuh kayak beranggapan lo cuci tangan pakai air aja udah hilang gitu loh, kayak dengan adanya mekanis yang dari air itu tuh bisa tuh virus-virus tuh ikut air. Gitu. Makanya nggak habis pikir deh, kayak lo itu dapat pikiran kayak gitu dari mana? Emang ada ilmunya? Emang ada jurnalnya yang ngomong kayak gitu? Kan enggak. Yang jelas-jelas ada itu kalau virus dan bakteri itu bisa dimatikan dengan cara kita cuci tangan yang bersih dan tepat gitu. Iya. Kayak bahkan sekarang udah mulai tuh kayak sabun cuci tangan tuh nggak ada tas semua ya. Kemarin kapan waktu lah gitu, gue tuh ya belanja kan karena emang kebutuhan di rumah habis, iseng-iseng nyari sabun cuci tangan gitu, benar-benar udah nggak ada. Bahkan kayak ada satu kertas gitu tulisannya hand sanitizer dan sabun cuci tangan udah nggak ada, habis. Kayak wah, sekritis ini ya keberadaan bersih-bersih nih. Iya, benar-benar separah itu sih. Terus nggak kebayang juga bagian pekerja medis itu susah apa juga nyarinya. Benar. Sedangkan mereka itu dokter-dokter spesialis yang benar-benar bisa menangani kasus itu kan. Nah, kalau misalnya berkurang, gimana? Tapi sekarang bagus. Sempat ada booming tuh tentang pasien yang ditolak ya sama rumah sakit. Tahu nggak? Kayaknya gue pernah dengar deh, tapi agak lupa gitu.
Ya ada, tapi sekarang bagusnya sih memang ada dibuat rumah sakit khusus corona gitu, Zil. Dan bahkan pemakaman yang meninggal karena corona tuh memang ada cara khususnya. Iya, emang ya mungkin itulah separah itu corona. Tapi ya benar juga sih, orang-orang yang memang kebutuhan medisnya bukan karena corona, dia berawat ke rumah sakit yang udah jelas ada pasien corona itu kan semakin tinggi dia infeksi kayak ya itu sih kena coronanya. Terus selain bukannya sembuh malah kena penyakit yang lain gitu kan. Sabun cuci tangan, masker, sekarang tuh handskun juga. Handskun, iya. Handskun tuh yang dulunya kayak ya udah orang tuh cuma sekedar tahu itu cuma sekedar sarung tangan. Bener. Kayak orang-orang tuh nggak tahu kalau handskun itu gunanya untuk apa sebenarnya. Cuma tahu, oh itu sarung tangan medis dari latex. Yang maka kalau nggak emang orang yang belajar di ilmu kedokteran dan kedokteran gigi ya pekerja medis gitu kan. Iya. Sekarang orang awam mau belanja pun pakai handskun. Jadi itu tidak bakal ngebuat Anda lebih tidak mudah terkena infeksi tersebut. Ya kalau kamu juga lebih tetap megang-megang muka, pakai handskun, ya sama aja dong. Kenapa lebih nggak rajin cuci tangan? Dia tangan? masih nempel, iya. Sama nggak aja. ada jurnalnya juga gimana pemakaian handskun itu untuk mengatasi virus tuh nggak ada. Bahkan yang ahli pun kayak ngomongnya nggak, bahkan ada salah satu jurnal tuh yang ngomong si coronavirus ini tuh malah bisa bertahan di media-media yang mati kayak kaca, kain, kertas, plastik. Nah, itu. Sedangkan kan kalau kita memang kesentuh di tangan, terus kita benar-benar nggak megang nih muka, habis itu kita mungkin balik ke rumah dengan pemikiran, oh saya habis ini bakal mandi, ya berarti bakal cuci tangan juga dong. Iya. Baju mungkin berarti lebih penularannya tuh lebih tidak signifikan bakal penularannya. Terus sekarang tuh diwajibkan ya sama pemerintah buat keluar tuh memakai masker. Iya, kayaknya baru viral, maksudnya baru diomongin kayak hari ini. Gue diberitahu ayah gue, katanya ada pemberitahuan ya gitu, orang-orang yang keluar tanpa masker bisa ditindaklanjutin gitu secara tegas dari pemerintah. Kendaraan umum juga gitu, Zil. Iya ya. Di Jakarta udah sepi belum? Udah sepi banget. Mungkin ada beberapa kendaraan yang tetap lalu lalang. Tapi nggak senamanya Jakarta yang biasa dikenal dengan. Iya. Jakarta tuh apa sih yang nggak macet itu bukan Jakarta. Ya, ini tuh nggak macet, Zil. Dan selain itu, apa ya? Oh iya, di komplek gue tuh udah sempet disemprot disinfektan gitu. Jadi memang dari pemerintah gitu, mungkin kayak udah beberapa tempat udah diberi gitu loh. Suatu kayak daerah tertentu yang disemprot disinfektan. Iya. Gue juga sih di Surabaya pun, nggak tahu ya, gue terakhir kali keluar itu mungkin masih rame ya, mungkin emang orang-orang belum ngerti secara penuh gimana bahayanya corona, tapi sempet juga beberapa kali nih dari rumah gue didatengin itu pemadam kebakaran mobil itu. Jadi ternyata airnya tuh isinya airan disinfektan, jadi kayak mereka nyemprot gitu. Oke lah, bagus. Terus ini Zil, tahu nggak sih kalau tiket pesawat itu makin jadi murah? Soalnya gue yang sendiri balik ke Jakarta aja tuh kayak, loh kok tiketnya semurah ini? Kan kaget gitu kan? Iya. Gue juga ada dapet info dari cutting gue kan. Katanya tuh pesawat ke Korea pun kan minimal tuh 1 juta nggak sih sekali berangkat tuh ya? Itu cuma 300.000. Gila sih. For real, untuk jangka waktu yang dekat. Kayak, hah? Kok bisa semurah ini sih? Dan banyak juga gitu yang beli. Kayak gue heran. Ini orang-orang nggak pada takut sama corona, apa emang nggak peduli sama corona? Mungkin masih pengetahuannya minim dan kayak nggak peduli. Padahal ngejaga kesehatan loh lebih susah, lebih baik kayak stay di rumah sama pekerja yang udah bener-bener kerja yang deket langsung sama orang yang positif corona itu kan kayak
sama aja kayak nggak ngehargain dan nggak ngebantu gitu. Iya. Kayak udah berjuang bosen kan di rumah sampai jadi stres kali ya karena saking sering masak. Tahu nggak sih, jadi kayak orang tuh sering masak, bahkan gue sendiri aja kayak bosen nih, ya udah ke dapur masak kali ya gitu. Iya, bener, gue juga kayak gitu. Kayak bahkan di sosial media manapun tuh banyak banget sekarang orang tuh nge-post mereka tuh lagi masak dan mereka tuh menyebarkan ini loh ada rasa gampang mau buat ini. Jadi siapapun yang di rumah yang dengan keterbatasan bahan yang ada di rumah tuh bisa masak ini. Dan gue tuh udah pernah nyoba dan enak gitu loh. Itu enak. Iya, gue juga nyoba yang itu deh. Iya, lo udah bikin dalgona nggak? Udah, sumpah. Itu kayak gampang banget, lo nggak perlu susah-susah. Nggak usah susah-susah. Kayak 5 menit udah jadi, udah. Dan itu semuanya kayak barang-barang instan yang benar-benar kayak, dan itu juga kayak nggak bahaya gitu buat tubuh, maksudnya bukan nggak menyehatkan. Jadi kayak ya udah kayak kopi pada umumnya tapi rasanya lebih wah aja gitu loh. Kayak minum sama kopi biasa tuh beda tapi bahannya sama gitu, kayak ini ada apa nih udah. Kayak macem-macem deh, dari orang yang bikin spaghetti pakai bahan apa adanya, bikin yang dicampur-campur, bener-bener deh. Dengan anehnya kita juga nyoba-nyoba gitu loh. Nyobain, kayak emang saking bosennya kan nggak ada apa-apa lagi yang bisa kita lakuin di rumah selain ngerjain tugas kuliah online, ya masak. Tapi gue sendiri ya bangun itu lapar, belum ada makanan di rumah, dan kalau mau GoFood, GrabFood pagi-pagi kan belum banyak kan yang buka, dan juga mungkin ada perasaan takut kan ya kalau keseringan GrabFood, GoFood. Itu tuh nggak ada pilihan lagi, ya udah gue masak dan ya mari kita berkreasi dengan otak-otak dengan otak yang apa adanya dengan bahan yang terbatas. Kayak orang-orang di karantina ini nggak selain makin sehat tapi makin kreatif, makin berbakat, kayak muncul ternyata lo selama ini tuh punya bakat ini loh. Orang-orang yang biasanya mungkin di kuliah nggak sempet ngelakuin hobinya, mungkin kayak yang bukan olahraga ya, tapi olahraga sih bisa. Bisa. Tapi kalau tiba-tiba orang itu memang suka gambar, nyanyi, main alat musik yang ada di produktif dong berarti. Kecuali memang ada kaum rebahan yang memang kerjaannya cuma rebahan. Tapi lama-lama rebahan itu juga capek. Gitu loh. Capek. Mau rebahan terus-terusan tuh juga capek. Kayak, aduh ngapain ya, bingung. Gitu. Terus masa iya rebahan terus? Nggak mungkin dong selama ini. Nggak mungkin. Gue ya tipe orang yang suka banget rebahan, sesuka itu rebahan. Capek mau rebahan terus, kayak gue jompol sama kalau rebahan terus-terusan ini. Mau sampai kapan kayak gini gitu kan, nggak mungkin kan, berarti kita kan kegiatan yang menurut kita ngebuat kita nggak bosan, mungkin kayak main games, masak, gambar, mungkin main alat musik yang bisa main alat musik gitu. Terus selain itu apa ya corona nih, oh iya, ngerasa nggak sih karena itu karena ada corona kendaraan tuh makin kurang, berarti polusi polusi makin kurang dong. Iya benar. Kayak gue lihat di sosial media juga, kayak ada orang tuh ngasih ya gitulah video tentang keadaan di luar sana sekarang yang apa-apa dibatasin tuh, kayak wah bagus ya ternyata dengan kalau kita bisa ngebatasin polusi yang kita buat, yang kita bikin tuh seharusnya dunia tuh bisa sebagus ini, seindah ini. Iya. Sebersih itu. Tapi mungkin karena angka kematian corona ini tinggi, dianggap berbeda kayak bencana, nggak lihat. Bencana, iya. Ya memang iya sih, karena ini menyangkut kehidupan manusia. Iya sih. Kita juga nggak bisa terlalu berterima kasih kepada corona, soalnya banyak juga di luar sana tuh yang meregang nyawa karena corona, kehilangan keluarganya, kerabatnya. Kan orang kalau udah kena corona kan kita benar-benar nggak bisa ngunjungin sampai dia, misalnya iya benar. Amit-amitnya sampai itu kan nggak bakal bisa dijenguk gitu. Ya, nggak bisa. Kayak bahkan pemakaman sendiri itu juga ada prosedur sendiri nggak sih, SOP yang ada prosedur sendiri. Kayak sedih nggak sih lu pas lu udah, misalnya nih udah tahu kena corona, ya udah itu terakhir kali lu ngeliat orang itu. Iya sih. Terbanget sih sebenarnya. Terus katanya Cina udah nemu vaksinnya ya. Nah itu
ya kita nggak bisa terlalu percaya sih ya, soalnya belum ada. Mungkin dari China sendiri sudah ngaklaim kalau itu sebenarnya itu vaksin yang bisa untuk pencegahan. Tapi kan namanya vaksin belum tentu bisa ngobatin kan. Vaksin hanya bisa mencegah. Karena vaksin itu adalah virus yang dilemahkan sehingga Dilemahkan, dimatikan. kan. Jadi iya, jadi harus daya tahan tubuh kita tuh harus gimana. Jadi kalau ya rada percuma sih kalau di saat angka yang udah positif corona sekarang tuh lagi tinggi. Iya sih benar, tapi sebenarnya udah nemu aja sih lumayan untuk mencegah yang yang memang belum terkena. Tapi kan kita belum tahu apakah vaksin itu bisa dibuat dalam jumlah yang sangat banyak. Sangat banyak, iya. Apalagi ini kan skalanya bukan skala Indonesia doang, tapi ini dunia skalanya. Skala dunia, iya. Jadi iya sih. Tinggal nunggu aja sih, pokoknya anteng aja dulu di rumah, nggak usah kemana-mana. Iya, nggak usah aneh-aneh udah. Kalau lo mau chance ya udah chance aja di rumah sendiri. Bikinlah situasi-situasi kayak lo chance biasanya. Cuma ya ini edisi di rumah, kayak lo nggak bisa ketemu orang-orang lain. Bahkan teman-teman lo tuh kayak ya dibatasin lah semuanya. Kan bisa kayak gini juga mungkin agak bosan gitu. Karena kangen. Terus kayak orang tuh lebih aktif nggak sih di media sosial? Tapi iya, mungkin lebih kayak kreatif bikin tentang kayak ada nih kayak gini-gini. Kalau aku tuh orangnya gini. Tapi jeleknya keaktifan media sosial banyak hoax yang beredar juga sih. Nah itu ya mungkin orang itu nggak berniat nyebar hoax ya, tapi ya gitu deh asal disebarin. Ya karena mungkin udah masuk ke psikologis orang, oh ini nih bener banget. Iya. Tanpa bukti tertentu yang benar-benar ngejelasin itu valid. Mungkin tanpa tahu, makanya kita kayak benar-benar harus memilah-milah. Tapi kalau untuk mengurangi kali ya, untuk mengurangi kepanikan ada tuh, kita juga jangan terlalu sering melihat baca berita, iya. Gitu. Kan ada beberapa pas itu dikasih tahu sama apa ya, ada gitu yang nggak mau posting, pokoknya jangan terlalu sering dengar berita, sekedar tahu perkembangannya seperti apa, biar lebih waspada. Mungkin kayak lebih tahu perkembangannya, oh iya angka udah tinggi, berarti kita harus lebih waspada, nggak kemana-mana, keluar saat dibutuhkan aja gitu. Iya. Ya sih, emang sekarang tuh masalah terbesar di sosial media itu benar hoax itu. Dengan orang yang dengan level integritas, dengan dia kemampuan untuk memilih-milih informasi yang rendah, itu bisa aja kayak berita A belum tentu benar tapi udah ikut. Berita B beda gitu, ikut juga. Tapi pemerintahan udah bikin kebijakan sih untuk yang hoax itu udah ada sanksinya tertentu. Oh, jadi apa sejak ada, gue kurang tahu sih itu kebijakannya apa, tapi ada sanksinya tertentu untuk orang-orang yang menyebarkan hoax, apalagi dari kayak sumber utama siapa yang nyebarin hoax itu udah ditentukan. Jadi sekarang mungkin udah agak berkurang karena ada, sebenarnya kan itu sanksi hoax itu udah lama banget gak sih? Udah lama. Udah lama ada, cuma mungkin karena corona ini makin booming hoax, jadi lebih ditegaskan. Jadi ya lumayan. Karena kalau di Indonesia nih kalau nggak ada sesuatu kebijakan tertentu, ya udah gini deh. Yang ada nggak bakal. Belum tentu orang ngejalanin gitu. Antisipasi gitu. Sama aja kayak orang yang ke jalan raya tapi nggak pakai helm, sama aja kayak gitu. Sebenarnya udah dikasih tapi tetap aja orang ngotot. Dikasih tahu ya. Kalau sampai ditegur itu baru deh kayak iya deh lain kali gue pakai helm biar nggak kena lagi. Terus Surabaya masih ada orang yang ke mall-mall? Kurang tahu ya. Kayaknya masih deh. Aduh, masih ngeyel aja orangnya, nggak ngerti deh. Iya. Masih sempetnya mikir, tahu deh orang-orang ini. Corona tuh dianggap sebagai kita diliburkan itu benar-benar dianggapnya kayak orang liburan. Gitu. Libur biasa. Liburan kayak libur-liburan. Padahal kita libur karena karantina, mengurangi physical distancing, bahkan sampai yang sekolah di SMA gue tuh sampai diliburin Zil, karena memang benar-benar nggak boleh ketemu. Kalau satu orang kena kan bakal bisa kena semua gitu. Semuanya, iya.
Bahkan kalau lo ada di situasi, maksudnya di satu lingkungan sama yang terkena positif, lo bisa langsung dicap sebagai ODP. Dan kalau lo dengan status ODP memberikan simptom-simptom bersin, demam, itu lo bisa Apalagi PDP. corona itu baru tahu kita gejala-gejala itu setelah 2 minggu terinfeksi nggak sih? Iya, Jadi kan kita sedangkan di 2 minggu itu lo bisa kemanapun sesuka lo kalau lo nggak peduli gitu kan. ya, terus yang rentan terkena tuh sebenarnya kematian tuh bukan karena corona doang. Iya. Dan rata-rata yang terkena tuh memang usia yang udah di atas gitu, yang udah Nah itu. berkepala 3, mungkin berkepala 4, yang udah mungkin statusnya udah tua, dan nanti metabolisme tubuh kan makin rendah. Berkurang. Dan penyakit bawaan tertentu kan. Jadi kalau misalnya kita yang masih muda terinfeksi, terus tiba-tiba nularin ke orang yang lebih, ini mungkin aja amin-aminnya metabolisme kita bagus, terus kita masih bisa sembuh. Bagus, iya. Nah, tapi buat orang yang terinfeksi, ya benar-benar udah tua kena, emang bisa metabolismenya kayak kita? Nggak bisa, sistem tubuhnya pun beda gitu. Dan itu juga bahkan ada yang bilang, salah satu dokter, kalau corona yang masuk ke tubuh dengan sistem imun yang bagus tuh palingnya cuma bersin doang, bersin tuh. Padahal kita sendiri tuh nganggep bersin ada hal yang wajar. Iya, sekarang jadi lo bisa kena apa aja bersin gitu. Sekarang tuh bener-bener orang bersin tuh di tempat umum tuh, misal kalau nggak bersin lewat sikut gini, itu benar-benar dilihat. Bener-bener kayak orang suatu hal yang kayak bom. Aib banget gak sih, kayak ada ya orang kayak gini. Nah, ya. Jadi ada beretikanya sih sekarang buat kemana-mana. Iya. Ya, positifnya, salah satu positif lah ya, orang-orang jadi makin concern kepada kebersihan, kesehatan, bahkan etika dalam kehidupan sosial yang dari dulu udah ada nih. Cuma orang-orang nyepelin itu jadi diingetin lagi kalau lo tuh kalau bersin ya tutup kayak biar kuman-kumannya, bakteri, virus yang ada tuh kayak itu. Virus tuh nggak corona doang gitu loh, dan orang-orang tuh baru paham tentang virus ini karena corona ini. Corona, sebelumnya tuh ada TBC, ada yang lain gitu loh. Iya. Bahkan kalau dilihat dari segi penyakit nih ya, yang sangat berbahaya tuh malah lo pernah dengar nggak sih influenza sampai ada tuh satu hari tuh dijadiin hari influenza, peringatan hari influenza gitu loh. Apakah nanti corona ada juga? Iya. Ada hari saking pandeminya. Gila kalau masuk sejarah dunia sih virus corona ini. Dan karena dulu kayak mungkin ada beberapa tahun yang lalu gitu ada penyebaran virus yang sama kayak gini ya. Kalau nggak salah SARS, MERS, CoV gitu. Sebenarnya coronavirus ya salah satu macam virus kan, cuma di antara virus-virus corona yang lain itu yang paling booming ya ini COVID-19 ini. Karena memang belum ditemu penyembuhannya, mungkin makanya belum ada vaksinnya, dan kayak baru namanya COVID-19 kan karena ditemuin tahun 2019 akhir-akhir itu. Iya sih. Iya, sekarang jadi concern banget gitu soal virus, bener-bener ya lebih terbuka lah pikirannya. Emang orang baru ngelakuin hal tersebut tuh kalau udah kebentur gitu. Iya. Nggak ada. Penyesalan tuh adanya di akhir, nggak ada di awal. Pendaftaran. Udah malam ya? Iya. Udah malam banget. Besok kuliah kan ya? Iya, kayaknya gue juga masih banyak tugas. Lo masih banyak tugas nggak sih yang perlu diituin? Ada tugas, mau bikin laporan lagi, mau lanjut. Udah dulu ya, Cila. Dadah. Oke, dadah.